warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sepertinya hari ini Ibu lihat semuanya hadir ya. Apakah ada yang tidak hadir? Baiklah, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Jadi Ibu tidak perlu mengabsen lagi, nanti Ibu langsung mengabsen kalian hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, sebelum membahas materi hari ini, apakah kalian tidak lupakan hari ini membahas apa? Iya, tema pembahasan hari ini adalah, atau tema materi hari ini adalah akhlak pergaulan remaja. Sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi akhlak pergaulan remaja. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dan yang kedua adalah siswa dapat menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Akhlak pergaulan remaja. Siapa sih remaja itu? Sebelumnya, saya ingin tahu terlebih dahulu, apa kalian sudah tahu apa yang dimaksud atau siapakah remaja itu? Apakah kalian merasa kalian itu remaja? Atau kalian merasa kalian sudah dewasa? Atau kalian merasa kalian masih anak-anak? Nah, kalau kalian merasa kalian masih anak-anak, maka segeralah sadar bahwa kalian bukanlah anak-anak lagi. Dan jika kalian merasa kalian sudah dewasa, maka kalian merasa dewasa belum pada waktunya. Karena definisi dari remaja itu adalah seseorang yang berusia berkisaran antara 13 hingga 19 tahun ya, jadi bukan dewasa atau bahkan masih anak-anak lagi. Nah, kenapa sih remaja menjadi pembahasan penting dalam pembelajaran akidah akhlak ini? Jadi begini, remaja sekarang kelak mau tidak mau 10 atau 20 tahun ke depan pasti menjadi seorang pemimpin. Bisa jadi salah satu dari kalian di sini kelak ada yang menjadi pemimpin, misalnya kepala desa, ada yang menjadi camat, bahkan ada yang menjadi bupati. Kalau tidak menjadi pejabat, setidaknya kalian pasti akan menjadi pemimpin di keluarga kalian sendiri, khususnya bagi anak-anak laki-laki. Jadi persiapkan remaja kalian sebaik mungkin, karena kelak kalian akan menjadi seorang pemimpin remaja. Nah, bentuk-bentuk akhlak terpuji di pergaulan remaja yang pertama adalah menjalin
persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan menjalin persaudaraan sampai batas tidak membuka peluang perbuatan dosa. Nah, siapa di sini yang mau membacakan dalil dari larangan mendekati zina? Ayo, siapa? Apakah Bayu atau Denny? Ya, coba Denny. Iya, benar. Jadi, dalil larangan mendekati zina ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi dengan nilai-nilai kesucian. Yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Jadi, yang pertama tadi menjalin persaudaraan, dan yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Jadi begini, usia remaja ini adalah usia di mana seseorang sedang memiliki puncak-puncaknya tingkat intelektual. Jadi, kalau Bung Karno katakan seperti ini, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Nah, maka dari kalimat yang dikatakan Bung Karno tersebut, coba direnungkan atau coba ditanyakan kepada diri kita masing-masing atau diri kalian masing-masing, apakah pemuda yang dimaksud Bung Karno tersebut ada dalam diri kalian masing-masing? Apakah kalian adalah pemuda yang seperti dikatakan oleh Bung Karno atau tidak? Di kalian ini kan anak-anak generasi digital ya. Jangan sampai begini, beri aku 10 pemuda, maka akan aku buatkan boy band. Jangan begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya ada habibi-habibi yang terbit dari kelas ini. Jadi daripada itu, kalian harus mengembangkan wawasan keilmuan kalian. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, atau biasa disebut dengan tasamuh atau toleransi. Perlu digarisbawahi ya anak-anak, bahwa toleransi tidak boleh kebablasan. Kita memang harus bertoleransi kepada sesama muslim maupun dengan yang berbeda agama. Jadi yang seagama maupun yang tidak seagama. Contoh dari toleransi dengan yang seagama misalnya begini, perbedaan dalam hal fikih. Jangan mentang-mentang kita kalau sholat subuh menggunakan kunut, lalu ada teman kita yang, atau bukan teman kita, mungkin seseorang yang sholat subuh tidak menggunakan kunut, lalu kita mencemooh atau mencela, wah kamu Wahabi, kenapa kamu sholat subuh tidak menggunakan kunut? Kita harus bertoleransi, jadi kita harus bertasamuh, menghargai keyakinan dia, jangan mencelanya. Nah, yang kedua adalah toleransi
agama. Misalnya mentang-mentang kita Islam, terus ada orang yang non-Islam, kita mencela. Kamu bukan Islam, kamu kelak akan masuk neraka. Nah, kita tidak boleh begitu. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Selanjutnya, dampak positif dari akhlak terpuji. Jadi, yang pertama apa? Ia menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Dan yang ketiga, ya, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dari ketiga sikap ini atau ketiga dampak positif ini kelak akan menjadi bekal bagi seorang remaja suatu saat, karena suatu saat kalian pasti akan menjadi seorang pemimpin. Jadi, remaja yang kuat kelak akan menjadi pemimpin yang hebat. Selanjutnya, bagaimana cara membiasakan perilaku terpuji di pergaulan remaja? Ya, yang pertama adalah menutup aurat. Kalian pasti sudah tahu kan batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan, jadi tidak perlu dijelaskan lagi ya. Lalu yang kedua adalah mengajak atau berbuat kebaikan. Kalau temannya mengajak ke hal-hal yang buruk, jangan malah didukung, tapi diingatkan kalau itu tidak baik. Jangan malah diajak yang buruk-buruk, ayo gitu, nggak boleh ya. Selanjutnya atau yang ketiga, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat seperti apa? Ya, membantu orang lain, membantu orang tua kalau di rumah, dan diisi dengan beribadah atau yang lain-lain. Pokoknya hal-hal yang baik dan bermanfaat. Jangan ngegame terus kalau tidak ada kegiatan atau tidak ada tugas. Lalu yang keempat ya. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang kelima, bersikap santun dan tidak sombong. Itu yang terakhir ya. Sudah selesai ya pembahasan dari materi akhlak pergaulan remaja ini. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari mempelajari akhlak perilaku remaja ini? Yang pertama tadi apa? Ya, menjalin persaudaraan atau ukhuwah, namun ada batasannya ya. Yang kedua adalah menghindari kenakalan remaja. Dan yang ketiga, larangan untuk bermalas-malasan atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu tutup ya pembahasan hari ini. Sekian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Materi selanjutnya akan Ibu sampaikan atau akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.